Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beramal soleh, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Muslim artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada istifham bermakna an-nafyu. Jadi kalimat istifham di sini waman, kata para ulama adalah maknanya an-nafyu. Tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak pada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beramal saleh, mengajarkan orang-orang yang jahil terhadap din, terhadap agamanya, dan juga tanbihul ghafilin, mengingatkan orang-orang yang ghafil. Jadi manusia yang paling baik perkataannya adalah manusia yang mengajak kepada Allah, menyeru kepada Allah agar bertauhid, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak untuk beramal soleh. Dan dia berkata innani minal muslimin. Kata para ulama adalah makna daripada ayat tersebut. Tidak ada manusia yang paling baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah, mengajak untuk beramal soleh, mengajarkan untuk kepada orang yang jahil, dan mengingatkan orang-orang yang ghafil, yang lalai, dan munasahah lil mu'ridina, berikan nasihat kepada orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan yang paling baik dari perkataan manusia. Orang yang perkataan yang paling baik adalah yang mengajak kepada Allah. Dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal yang paling baik, ada perkataan yang paling baik, ada amal yang paling baik. Kalau perkataan yang paling baik adalah perkataan yang mengajak kepada Allah, ngajak untuk beramal soleh, ngajak untuk mengajarkan orang-orang yang jahil, mengingatkan orang-orang yang ghafil, yang ghafilin. Apa yang ghafilin? Orang-orang yang lalai.
Sedangkan perbuatan ya, yang paling baik dan paling azka, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ya, orang-orang yang memujinya. Ya. Jadi perkataan yang paling baik adalah perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk beramal soleh, perkataan yang paling baik. Sedangkan perbuatan yang paling baik dan paling azka di sisi Allah adalah ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala fi sari awqatih, pada setiap tempat, setiap waktu yang dia miliki. Baik dikatakan malam, ya, siang, baik dalam keadaan safar ataupun hadir. Ini perbuatan yang paling baik, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 191 Allah berfirman, innalladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, berkeadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka muji itu dikatakan, menjelaskan wal adkar ya ma yakunu mahdudan biwaqtin ma'ayyan. Sedangkan zikir pada Allah, mengingat Allah ada juga waktu-waktu yang ditetapkan. Ya. Waktu yang ditetapkan waktunya, tertentu waktunya. Seperti apa? Seperti memuji Allah di waktu pagi dan petang. Sebutkan zikir pagi dan petang. Memuji Allah ya habis salat yang 5 waktu. Ya. Ini memuji Allah pada pada salat yang 5 waktu. Zikir pada salat. Ya. Memuji Allah dikatakan ada karena ada sebab. Sebab masuk masjid. Sebab keluar masjid. Sebab masuk rumah, sebab keluar rumah. Ya, zikir kepada Allah dikatakan sebelum wudu. Ada zikir sebelum wudu, ada. Ya, ada zikir setelah berwudu. Ini zikir yang sifatnya muayyan, muhaddadah bi waqtin muayyan. Yang ditetapkan waktu-waktu tertentu gitu ya. Zikir ketika hendak makan. Ya, zikir ketika mau makan. Zikir ketika lupa di awal makan kita baca bismillah. Zikir gitu ya. Zikir ketika mau tidur. Zikir ketika dikatakan terbangun dari tidur, bangun dari tidur. Ya. Dan zikir ba'da adzan. Dan tidak ada zikir sebelum adzan. Hati-hati. Ya. Terkadang orang menganggap baik. Ya. Padahal dia Nabi tidak pernah mengajarkannya. Sahabat nggak pernah mengamalkannya. Tabi'in juga nggak pernah. Tabi'ut tidak pernah. Adanya zikir sebelum dikatakan adzan, nggak ada zikir sebelum adzan. Yang ada ba'da adzan. Ya. Sering kan kita lakukan dengar ya, karena mereka menganggapnya itu kebaikan. Ya. Sebelum dia adzan melafazkan adzan. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Baru Allahu akbar. Ya. Ini berarti dia telah menetapkan, menambahi lafaz adzan. Atau ada zikir sebelum adzan, nggak boleh. Ya. Yang ada zikir setelah adzan itu ada. Di antaranya membaca salawat kepada Rasulullah. Baik. Begitu pula mohon kepada Allah wasilah untuk Rasulullah. Kata Nabi, man sa'alallahu li wasilah halat lahu syafa'a yaumal qiyamah. Maka sunnah setelah adzan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi dawati tamah wa salatil qaimah dan seterusnya. Itu setelah adzan. Adapun sebelum adzan tidak ada zikir sebelum adzan itu. Maka jangan kebiasakan, karena kadang-kadang itu ikut-ikutan doang gitu. Ya. Ada orang yang adzan sebelum adzan dia Allahumma sholli selawat dulu, kemudian subhanallah, alhamdulillah lainnya itu ikut-ikutan, teger aja. Ya. Ada orang yang adzan teger sebelum adzan dikatakan apa ini selawat dulu atau tasbih dulu. Jadi bukan ilmu, ya, tapi teger.
kayaknya bagus ya. Ikut-ikutan dia. Ya. Adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 4 kali kan. Kemudian syahadatain. Dikir bukan itu? Dikir. Ya. Itu kalau kita menambah sebelum adzan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Kemudian salat kemudian Allahu akbar itu menambah lafaz-lafaz adzan itu. Maka enggak boleh. Ya. Kalau mau baca dzikir tadi silakan kapan saja, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Tetapi kalau dikait-kaitkan dengan waktu adzan sebelum adzan maka tidak diperbolehkan. Ini maksud. Makanya karena maka ada dzikir muhaddadan bi waqtin muayyan. Dzikir dia yang dibatasi dengan waktu dan tempat, ada waktunya. Ya, namanya dzikir muqayyad tadi ya. Kemudian dzikir dikatakan apa namanya setelah wudu, sebelum wudu kan ada. Apa sebelum wudu? Ya bismillah. Apa setelah wudu? Syahadatain. Ya kan? Bismillah ketika mau berwudu. Setelah wudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu minimal. Ya, itu dulu setelah ada dzikir, ada lafadznya, ada Nabi ajarkan itu semua itu. Tidak ada yang luput yang Nabi belum ajarkan ya. Maka dzikir dikatakan setiap tempat. Ya. Fi kulli makanin yadhkuru fihi, setiap tempat ada dzikirnya. Nabi itu telah mengajarkan seluruh dzikir tempat dan waktu. Ya. Sampai masuk ke hutan pun ada dzikirnya itu. Iya kan, masuk ke hutan ada dzikirnya. Apa minimal? A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Karena hutan banyak makhluk yang jahat. Apakah kalajengking, apakah ular atau binatang buas atau yang lainnya, atau ke jin. Maka Nabi mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bukan ya apa namanya penghuni jin ya apa gitu ya suruh, bukan begitu. Ya, kata Nabi apa? Idza nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq lam yadurruk. Ya, hatta yatahla min hadal makr, kata Nabi. Apabila kau mampir tempat, apa sih tempat itu? Apakah di hutan atau di yang lainnya, ucapan kalimat itu. Kalimat a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Artinya apa? Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Kata para ulama, kejahatan makhluk itu seluruh makhluk. Apa makhluk? Selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kejahatan makhluk, maka jin, apa kejahatan manusia, binatang buas dan yang lainnya. Makhluk min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Makhluk selain Allah yang jahat. Ya, karena ada juga makhluk yang baik. Tidak semuanya jahat. Maka min syarri, dari kejahatan makhluk. Maka Nabi ajarkan. Ya tidak ada dzikir-dzikir yang belum Nabi ajarkan, seluruhnya ada. Ketika melihat yang mempesona, apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau subhanallah yang menakjubkan kan? Ya. Kalau ada kesempurnaan nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tutimmu, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh ini baik, seluruh kebaikan. Sempurna seluruh kebaikan. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita membuat-buat dzikir yang tidak disyariatkan, yang tidak pernah Nabi ajarkan. Kalau mutlak baca, kalau muqayyad kita baca. Enggak boleh memuqayyadkan sesuatu yang mutlak ya. Kemudian kata Syekh bin Baz, dzikir itu dikatakan bil qalbi fi kulli makan. Dzikir dengan hati itu setiap tempat. Ya. Adzikru bil qalbi fi kulli zamanin wa makanin. Dzikir dengan hati setiap tempat dan waktu. Kapan saja, di mana saja. Baik di kamar mandi ataupun di luar kamar mandi, boleh dzikir dengan hati. Apa dzikir? Ingat Allah. Ya. Jangan sampai ketika di kamar mandi kita nggak ingat Allah, nggak boleh. Ingat Allah walaupun di kamar mandi, tapi dengan hati. Innama yukrahu fi al-hammami wa nahwihi fi dzikrillah bil lisan. Adapun dimakruhkan ya,
Zikir di kamar mandi atau yang sejenisnya kalau zikir dengan lisan. Apa tujuannya? Ta'ziman lillah subhanahu wa ta'ala, bentuk pengagungan pada Allah. Jangan sampai kita zikir dengan lisan di kamar mandi. Subhanallah, subhanallah, nggak boleh. Makruh, bukan haram. Makruhun. Apa? Ta'ziman lillah subhanahu wa ta'ala. Illa tasmiyah indal wudhu, kecuali membaca bismillah ketika berwudu. Tetap diucapkan walaupun di kamar mandi. Kenapa? Karena ada pendapat para ulama tidak sah berwudu tanpa mengucapkan bismillah. Apa dasarnya? Kata Nabi, la wudu'a liman lam yudhkar ismallah. Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Tetapi jumhur para ulama berpendapat sunnah yang dikuatkan. Sunnah yang muakkad. Jadi bismillah ketika awal wudu sunnah yang muakkad menurut jumhur para ulama. Sebagian mengatakan wajib. Seorang yang sengaja berwudu tidak menyebut nama Allah maka batal wudunya. Kecuali apabila dia dikatakan lupa baca bismillah, maka tidak membatalkan wudu dia karena lupa. Jumhur mengatakan sunnah yang muakkad, walaupun di kamar mandi tetap bismillah. Itu larangan. Kalau kalau berwudu, kalau yang lainnya jangan. Jangan subhanallah di kamar tidak boleh. Tapi ketika hendak berwudu dikatakan boleh. Tidak. Ini kata Syekh bin Baz. Kemudian dikatakan zikir kata Semin adalah masalah tauqifi. Apa tauqifi? Tidak boleh kita amalkan kecuali ada perintah. Ada diajarkan oleh Rasulullah. Enggak boleh ada. Enggak boleh buat zikir sendiri-sendiri, enggak boleh. Tauqifi. Allah ya menyuruh kita untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina udzurullaha dzikran katsira. Allah yang menyuruh kepada kita berzikir. Allah pula yang mengajarkan lafaz-lafaz zikir yang paling afdol. Kata Nabi apa? Afdolul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu seutama-utama zikir itu la ilaha illallah. Kata Nabi kata Nabi mengucapkan sebagai perkataan empat perkataan yang paling kalimat kata Nabi arba'u kalimatin ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang paling afdol, kalimat yang paling afdol, zikir yang paling afdol ini. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Dan kata Nabi yang paling afdol dari empat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Nabi yang mengatakan demikian. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Maka lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang ini banyak orang mengatakan zikir yang paling rendah adalah zikir la ilaha illallah. Zikir orang awam kata mereka. Yang hebat adalah illallah. Yang lebih hebat lagi Allah. Yang lebih hebat lagi hu. Ya gitu ya. Dari mana? Berarti zikir yang Nabi ajarkan zikir yang paling rendahan itu. Zikir orang awam kata mereka. Jadi zikirnya sahabat, para tabi'in itu zikir yang paling rendah kata mereka. Karena mereka mengatakan zikir yang paling rendah zikir la ilaha illallah kata mereka. Yang paling tinggi lagi la illallah. Yang lebih tinggi lagi Allah. Yang hebat lagi hu. Apa dalilnya kata mereka? Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha hu. Padahal huwa al-malik al-qudus seperti itu. Bukan hu di sini. Ya, pokoknya jadi kedas dengan apa namanya hu-nya. Ya. Ini kadang-kadang aneh ya. Maka zikir ada tauqifi yang tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Karena ibadah itu asalnya dikatakan haram tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Beda kalau masalah dunia, silakan berkreasi di larangan. Masalah agama enggak boleh berkreasi. Ittiba wala ibtida. Apa ibtiba? Ngikuti
Bukan membuat kreasi, nggak boleh. Agama dikreasi itu nggak boleh. Tetapi kalau masalah dunia silakan berkreasi. Secantik-cantik, sehebat-hebat yang ada larangan. Ibtikar, membuat silakan. Tapi kalau masalah agama nggak boleh dikreasi. Cukup ittabi'u wa la tabtadi faqad kufitum. Ini kata para sahabat ini. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ittabi'u wa la tabtadi. Ikuti, jangan mengada-ada. Udah cukup bagi kalian. Dari masalah agama udah cukup, nggak boleh kita berkreasi dalam masalah agama, nggak boleh kreatif, agama nggak boleh dikreatif, nggak boleh agama itu. Kalau masalah dunia silakan mau buat apapun, tidak ada larangan. Kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri duniakum. Ada orang jahil ya, jahil murakab gitu. Kalau gitu speaker bid'ah, pesawat bid'ah. Nanti haji suruh banyak kontak ya. Biar sunnah. Ini orang jahil ini. Orang jahil ya. Jahil murakab itu. Bid'ah itu perkara agama, bukan perkara dunia. Masalah dunia kata Nabi silakan kalau kalian temukan itu tidak ada larangan. Mau ke Saudi itu haji atau umrah, mau naik pesawat silahkan. Mau naik onta silahkan. Mau naik perahu juga silahkan. Mana kuda juga silakan, kalian silakan. Jaga kaki pun silakan. Naik burung garuda pun silakan kalau ada. Yang tidak boleh itu adalah ibadahnya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan haji dan umrohnya. Nabi hudu anni manasikakum fil haji, ambil manasik dari aku. Adapun sampai ke Saudinya terserah ya, menurut kemampuan masing-masing. Zaman Nabi ada yang naik keldai, ada yang pakai kuda, ada jalan kaki, ya, ada yang juga naik unta. Ya, terserah sampainya ke Saudi. Tetapi ibadahnya, hajinya, umurnya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Bukan kesananya, bukan. Itu wasilah, cara, tidak ada larangan cara kesana itu. Mau apapun boleh. Mau terbang kalau bisa terbang. Ada nggak orang bisa terbang? Itu nggak ada, maksudnya terbang itu burung mau terbang ya. Kalau pesawat nggak apa ya. Aku cuma mengatakan ya, dzikir ini adalah ya tauqifi ya, dan ibadah ketaatan yang paling gampang. Dzikir adalah ketaatan yang paling mudah dan paling gampang. Ya, karena nggak membutuhkan kekuatan, energi enggak. Walakin la yuwafiqu lahu illa qalil, namun sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Ya kan, sedikit yang mengamalkannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya, mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz? Akhadha Rasulullah SAW biyadayya. Faqala inni la uhibbuk ya Mu'adz. Kata Mu'adz, Rasulullah memegang tangan saya. Dan dia berkata, ya Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul mencintaimu. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ya, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah aku sangat mencintaimu karena Allah. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, ya, ana wa uhibbuka ya Rasul, aku pun demikian ya Rasulullah. Ya. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi ketika itu kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tad'a fi duburi kulli salatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat. Ya, kata Nabi, ya Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Ya, jangan kau tinggalkan di penghujung salatmu, lihat. Fi duburi kulli salati, di penghujung salatmu. Ya, ini hilaf para ulama, penghujung di sini. Ada yang menafsirkan setelah salam, ada yang menafsirkan sebelum salam. Di penghujung sholatmu. Secara dohir, berarti penghujung itu apa? Sebelum salam kan. Fi duburi kulli, di penghujung sholatmu, kau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba perhatikan halus ini. Kita nggak boleh sekedar hafal, tapi betul-betul mohon kepada Allah. Ya, cuma sekedar hafal doang enggak.
hafal mulut tapi nggak paham maksudnya. Jangan sampai ya. Jadi katanya ya, Allahumma a'in ya Allah. Tolonglah diriku. Ya. Ala dzikrika, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa memuji-Mu, berzikir kepadamu. Ya. Menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, menjadi hamba yang senantiasa beribadah yang benar kepadamu. Ya. Karena zikir adalah imalan yang paling gampang, ketaatan yang paling mudah, cuman banyak orang yang melalaikan. Maka tanpa hidayah dari Allah, tanpa pertolongan tidak akan menjadi orang yang berzikir. Maka terus jangan tinggalkan doa ini. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa beribadah yang baik kepadamu. Lihat, bukan ibadah yang banyak ya, ibadah yang baik, fi husni ibadatika, ibadah yang benar kepada, bukan ibadah yang banyak kepadamu, enggak. Ya. Karena yang Allah lihat adalah bukan banyak tapi baiknya ibadah itu. Maka fi husni ibadatika. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar aku menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa memuji-Mu, berzikir kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa ibadah yang benar, yang baik kepadamu. Bukan ibadah yang banyak, bukan yang Allah butuh, yang baiknya. Ya. Maka tahu Allah dalam surah Al-Mulk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsan. Itu yang Allah lihat. Ahsanu amal, bukan aksar. Fi husni ibadatika ahsanu amal, ahsan. Bukan baik atau bukan banyak dikatakan amalannya ya. Jadi doa itu dikatakan zikir itu ibadah yang paling mudah, paling gampang, paling ringan, ketaatan yang paling ringan, namun banyak orang meninggalkannya. Ya. Apalagi zikir kalau masuk pasar itu udah lupa orang banyak. Ya. Padahal luar biasa keutamaan. Lihat kata Nabi, barang siapa yang melewati pasar, kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Ditulis untuknya 1 juta kebaikan. Ya. Dihapus darinya 1 juta keburukan. Ya. Dan dibangunkan baginya rumah di surga. Lihat keutamaan zikir ini. Ya. Maka ada orang bertanya, bolehkah kita masuk pasar setiap saat dengan tujuan ini? Boleh, silakan. Masuk pasar, kemudian baca ini, kemudian balik lagi. Hanya ingin mendapatkan pahala itu boleh. Sebagaimana sahabat Umar, Abdullah bin Umar melakukan demikian. Dia masuk pasar, seluruh penduduk pasar disalami dia. Assalamualaikum sampai habis. Kemudian pulang tanpa beli apa-apa. Kata Nabi, ya Abdullah, ya Abu Abdurrahman, ya, tadi kita ke pasar mau ngapain? Kata dia. Kata dia, lihat di salam hanya untuk salam saja katanya. Bukan untuk belanja. Maka boleh ya. Kita masuk pasar karena hanya ingin mendapatkan 1 juta kebaikan, 1 juta, bukan dapat, enggak ada larangan. Silakan kalau mau. Ya. Masuk Allah apa namanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah ya. Ini apa namanya, zikir yang banyak orang melupakannya. Dari sekian ribu yang ke pasar, berapa orang yang membaca doa ini? Ya kan? Subhanallah ya. Kita baca kelalaian. Maka kata para ulama, wa iyyakum wal wasuqa fa innahu alha wa algha. Ini kata Nabi. Ada perkataan sahabat ya. Ya, kata beliau mengatakan apa namanya? Iyyakum wasuqa, jauhilah pasar itu. Ya. Kecuali memang ada kepentingan. Ya.
Fa'in algha al-hawa, karena pasti melalaikan, membuat orang lalai, terlena. Ya. Maka sebaik-baik pedagang adalah yang datang akhir, pulang awal. Bukan berarti jam 9 baru ke pasar dagangan, enggak. Ya, pagi-pagi enggak apa-apa. Ya, karena Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi ummatina. Ya Allah, berkailah kami di fi bukur, ya Allah barik lana fi bukurina, kata Nabi. Allahumma barik lana fi bukurina. Apa artinya? Ya Allah, berkailah ya waktu pagi kami. Allahumma barik lana fi bukurina, maka orang yang jualan setelah salat subuh itu diberkahi itu. Ya. Orang bekerja setelah subuh diberkahi. Yang gak diberkahi itu yang datang sebelum subuh. Lihat di pasar itu. Jam berapa ramai? Waktu tahajud sibuk jualan di pasar, ya kan? Jam 3 udah Pak ramai di pasar gitu ya. Sangat rugi. Kapan sholat subuhnya? Ya, kapan sholat sunnah subuhnya? Maka Nabi mengatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dia punya berapa sih? Satu toko, bukan dunia. Ya, nggak punya hektar tanah pun dia nggak punya itu. Nggak punya satu pulau pun nggak punya dia itu. Ya, kata Nabi ya, 2 rakaat sholat sunnah lebih baik dunia dan seisi dunia. Bukan 1000 meter, bukan 100 meter, bukan dunia, kata Nabi. Namun banyak orang kehilangan dunia dan sisinya. Ya. Maka kalau mau ke pasar adalah setelah sholat subuh biar diberkahi. Apa berkah itu? Baik, kebaikan. Bukan banyaknya yang hasil yang kita lakukan, tapi berkahnya. Baik. Ya. Karena kalau dikatakan apa namanya, kalau lihat apa yang namanya puas itu gak bakal puas dunia itu. Ya. Semakin banyak keuntungan semakin nafsu dia. Miskin, ya kan? Miskin terus, kurang terus, karena miskinannya butuh. Maka kalau mau ke pasar adalah setelah sholat subuh, biar diberkahi. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi bukurina, ya Allah, berkailah umat kami di pagi harinya. Maka sedekah yang paling baik juga di waktu pagi. Ya. Lihat, ya, apa namanya perkataan seorang sahabat. Ya. Seorang sahabat Jalil Abu Darda, dia mengatakan, li'an ukabbirallaha mi'ata marrah ahabbu ilayya min an unfiqahu mi'ati dirham. Kata Abu Darda, aku mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali, kata Abu Darda, lebih aku sukai daripada aku bersedekah 100 dinar emas. Ya, lihat. Aku mengucapkan ya Allahu Akbar 100 kali, kita beli aku lebih aku sukai daripada aku bersedekah 100 dinar emas. Berapa? 100 dinar. Ya. Kalau dirupiahkan itu 350 juta. Ya. Siapa yang pernah bersedekah segitu? Ya, belum pernah kan kita kan. Sedekah ya untuk masjid ngebangun 350 juta. Seorang ada enggak? Kalau orang Arab mungkin banyak. Orang Indonesia ada, cuma sedikit. Ketika beliau mengatakan, aku mengucapkan Allahu Akbar, Allah 100 kali lebih aku cintai daripada aku mensedekahkan, ya, menginfakkan emas 100 dinar emas. Bukan Nabi mengatakan juga, barang siapa yang bakhil dengan harta untuk ia infakkan, atau berat untuk qiyamul lail di malam hari, berat sekali, ya, maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, karena ia lebih baik daripada menginfakkan segede gunung Uhud emas, kata Nabi. Lihat, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi lebih baik daripada menginfakkan segede gunung emas Uhud, segede gunung Uhud emas itu infakkan, lebih baik, kata Nabi. Maka kata man donna bil mali ayunfiqahu wa bil laili ayukabidah falyuksir min qawli subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang donna itu bahil dengan harta untuk menginfakannya,
atau berat untuk bangun malam, sholat malam berat sekali, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat ini. Karena ia lebih baik, kata Nabi, daripada menginfakkan segunung emas. Gunung emas infakkan lebih baik mengucapkan kalimat subhanallah bihamdi. Maka kata Abu Darda tadi mengatakan ya, aku mengucapkan alhamdulillah atau Allahu Akbar 100 kali lebih aku suka daripada menginfakkan emas 100 dinar. Ya, subhanallah. Ya. Ini keutamaan zikir yang banyak orang melalaikannya. Padahal ibadah ketaatan yang paling gampang, yang paling mudah, sambil golong, sambil jalan, sambil nggak ada larangan. Zikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Seperti itu ya. Bahkan lihat kata Abu Darda. Saya belum lanjutin ini, nggak apa ya malam ini. Khusus malam ini salah ini ya. Jadi kata Abu Darda, beliau mengatakan ya, 3 perkara kata beliau yang sangat dibenci oleh manusia. 3 perkara yang sangat dibenci oleh manusia, tetapi saya sangat mencintainya. Orang lain benci, namun dia sangat mencintainya. Kata Abu Darda. Ya. Salah satu kata beliau, abghad atau apa namanya yakrahun nas. 3 perkara yang sangat dibenci oleh manusia, tetapi wa uhibbu, aku sangat mencintai 3 perkara ini. Apa itu? Pertama kata beliau adalah al-faqra. Apa faqr? Kemiskinan. Ya. Ada suka miskin? Ada gak yang suka miskin? Gak ada kan? Karena kata beliau sangat dibenci manusia kemiskinan. Semua benci kemiskinan itu. Tetapi aku sangat mencintainya. Kata Abu Darda. Ya. Yang kedua, ya, sakit. Tidak ada orang yang suka sakit, ya kan? Tapi aku sangat mencintainya, kata beliau. Yang ketiga, kematian. Ya. Fakir, miskin, ya. Kemudian sakit dan kematian. Siapa yang suka? Ada yang suka enggak? Tidak ada yang suka, kata beliau. Semua benci dengan 3 perkara ini. Pengennya kaya, sehat dan hidup, ya kan? Itu balikannya. Tapi kan aku sangat mencintai. Wa nuhibbu. Apa alasannya? Pertama alasan kata beliau. Fakir itu aqallu lil hisabi yaumil qiyamah. Orang fakir itu dikatakan cepat dihisabnya pada hari kiamat. Lihat Nabi mengatakan Allahumma ahyini miskinan wa mitni miskinan wahsyurni ala fi jubratil masakin, kata Nabi. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wafatkan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ya kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa demikian ya Rasulullah? Kata Nabi, kenapa? Orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Berapa? 500 tahun perbedaannya. Itu alasannya. Maka dia suka kemiskinan. Ketika Abu Darda berkata kepada Abu Darda suaminya, ya Abu Darda, kenapa engkau tidak sibuk mencari dunia seperti mereka-mereka itu? Kata Abu Darda, karena aku pernah mendengar Nabi bersabda, di belakang kamu ada hari-hari yang tidak akan selamat kecuali orang-orang yang miskin. Kapan? Ketika hari hisab, yaumul hisab. Mereka dihisab semua kata yang dia miliki. Orang miskin udah masuk surga, nggak ada hisab. Karena nggak ada yang dihisab. Ini kata beliau. Maka dia suka kemiskinan. Yang kedua, dia suka dikatakan sakit. Kenapa itu sakit? Karena sakit adalah penghapus dosa. Alasannya, ya, hadis yang dia sampaikan. Kenapa dia suka sakit? Karena penghapus dosa. Ya. Yang ketiga, kenapa dia suka kematian? Pada orang tidak suka kematian. Beliau mengatakan karena kematian adalah rahatun lil mu'minin, istirahat bagi orang mukmin. Ya kan? Karena dunia adalah tempat untuk beramal. Ya, belum balasan di dunia itu. Akhirat adalah tempat untuk balasan akhirat itu. Maka kata beliau karena istirahatun lil mu'minin, ada hadis sahih seperti itu. Istirahat orang mukmin. Dalam riwayat yang lain kata beliau, kenapa aku suka dikatakan miskin?
bentuk tawadhu saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abu Darda. Yang kedua, kenapa saya suka sakit? Karena menghapuskan dosa-dosa saya. Kata Abu Darda. Kenapa saya suka matian? Karena saya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jawabannya enggak ada yang salah sama sekali. Ya kan? Kita benci dengan sakit. Tidak mau gitu. Sahabat itu dua. Sahabat ya. Melihat apanya, Nabi juga mata demikian kata Rasulullah, isnatani yakrahuma ibnu Adam wa Nabi. Dua perkara kata Nabi Sahih ini yang sangat dibenci oleh manusia kata Nabi. Ya. Pertama adalah al-maut, kematian. Wal mautu khairun ya lil mu'mini minal fitnah kata Nabi. Kematian lebih baik bagi orang mukmin daripada hidup dengan fitnah. Ini kata Nabi. Ya. Awas, syaratnya hidup dengan fitnah ya. Banyak fitnah di mana-mana, mati lebih baik bagi orang mukmin. Tetapi kalau tidak ada fitnah sedikit, maka hidup lebih baik. Kenapa? Karena dimatakan ya, apabila orang mukmin meninggal maka terputuslah amalnya, nggak bisa nambah lagi. Itu alasannya. Maka kalau dikatakan hidup dengan fitnah maka boleh minta kematian, ini larangan. Yang kedua kata Nabi adalah qillatul mal, kemiskinan. Ini yang dibenci oleh manusia. Padahal wakilatul mali aqallu lil hisabi kata Nabi. Sedikit harta mudah, gampang dihisab, sebentar dihisab, jangan lama-lama itu. Ya, itu kata Nabi dua perkara yang sangat dibenci oleh manusia. Ya, tip. Ya, ada yang ditanyakan. Maka itu kan perkataan Abu Darda. Ya, tiga perkara yang dibenci oleh manusia: kemiskinan, sakit, dan kematian. Benci. Namun saya mencintainya. Saya, bukan kita. Bagi dia, bagi Abu Darda sangat mencintai perkara ini. Alasannya masuk akal. Kemiskinan kata beliau mudah dihisab nanti pada hari kiamat. Cepat dihisabnya. Itu alasannya. Kemudian dikatakan apa namanya sakit, penghapus dosa bagi dia. Kemudian apa namanya kematian, istirahat dari lelahnya dunia ini. Enggak ada pertentangan sama sekali. Ya, adapun kalau kita ya Rabbana atina fid dunya, berilah kehidupan yang baik bagi. Kehidupannya baik itu apa namanya mencakup seluruhnya. Ya, bukan harus kaya raya baik itu. Nabi orang yang paling baik kehidupannya, apakah Nabi kaya? Miskin. Nabi ketika meninggal tidak meninggalkan waris sedikit pun. Jika Nabi doanya Allahumma ahyini miskinan, wa mitni miskinan, wahsurni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah miskin dan kumpulkan sama orang-orang miskin. Ya, tapi kita ya bukan berarti kita harus minta miskin. Ya, kita ya apa namanya kalau miskin gak sholat nanti. Kemana-mana keluyuran gitu ya. Ya kita nggak boleh. Maka Nabi ketika ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berpesan, lagi parah-parahnya berpesan, ya Rasulullah, saya punya anak satu-satunya perempuan. Hartaku banyak, aku wakafkan seluruhnya. Nabi melarang. Apa kata Nabi? Kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada keadaan meminta-minta. Nih, jadi kita harus jadi siapa orangnya yang seperti itu? Kalau kita nggak suka miskin, sukanya adalah cukup. Ya, cukup adalah kita minta. Allah baghfini bihalalika an haramika. Itu kan yang kita perintahkan dia, bukan kaya tapi cukup. Allah baghfin, cukupkan dari yang hal-hal saja gitu. Tip. Kalau yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya. Kita ini alhamdulillah sudah tuh boleh. 6.